Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pembahasan kita pada bab dinamika hukum Newton. Nah, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kasus-kasusnya. Kalau yang sebelumnya kan kita udah belajar mengenai kondisi benda yang terletak pada bidang datar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana pula kalau bendanya itu terletak pada bidang miring. Dan satu lagi, bendanya itu digantung pada katrol. Jadi ada dua pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi dipahami ya bagaimana cara-cara mengerjakan soal-soalnya. Untuk yang pertama, yang benda terletak pada bidang miring, triknya yang pertama, kita itu harus menguraikan terlebih dahulu seluruh gaya yang bekerja pada benda. Dan yang kedua, setelah kita tetapkan arah gayanya, kita harus menetapkan arah gerak benda. Jadi nanti diperkirakan kemanakah bendanya akan bergerak. Yang ketiga, baru gunakan hukum 2 Newton. Ya, yang sigma F sama dengan M kali A. Dengan catatan, gaya yang searah dengan arah gerak benda, maka tandanya positif. Jadi nanti dari yang pertama ini kan kita udah menguraikan gaya. Kan kalau menguraikan gaya itu ada arahnya kan. Setelah kita tetapkan nih yang pertama nih arah gaya beserta arahnya dan arah gerak benda, nanti kita akan tahu ada gaya-gaya yang searah sama arah gerak benda, ada yang enggak. Nah, kalau gayanya searah dengan arah gerak benda, maka arah gaya yang di sini tadi itu dia bertanda positif. Nah, sebaliknya, kalau gayanya itu berlawanan dengan arah gerak benda yang kita tetapkan dari poin kedua ini, maka nanti gayanya itu bertanda negatif. Nah, ini triknya pun sama kayak yang pas di bidang datar kemarin kan. Nah, terlebih dahulu kita harus belajar atau pahami cara menentukan bagaimana gaya normal yang bekerja pada benda kalau dia terletak pada bidang miring. Langkah penyelesaiannya pun sama. Kita harus menguraikan seluruh gaya beserta arahnya. Yang kedua, gunakan sigma Fy sama dengan 0. Kalau pada bidang datar kemarin kan sigma Fx kan menentukan gaya normalnya. Nah, kalau pada bidang miring ini sigmanya sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini ada gambar sebuah benda yang terletak di bidang miring yang licin. Massa bendanya 5 kg dan kemiringannya 37 derajat. Kita akan menentukan berapa besar gaya normalnya. Akan sudah bahas pada video berikutnya. Demikian juga dengan contoh soal. Ada 2 buah contoh soal. Nanti pun akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, itu aja kok mengenai bidang miring. Yang berikutnya ada benda yang digantung pada katrol. Nah, kayak gini. Biasanya bendanya itu ada 2, minimalnya 2. Dan antara kedua benda dihubungkan dengan tali, yang mana talinya diikat atau dikaitkan juga dengan sebuah katrol. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, masih sama, kita harus menguraikan gaya beserta arahnya. Yang kedua, kita harus menetapkan kemana arah gerak benda. Nah, kalau pada katrol kan biasanya cenderung ke arah benda yang masanya lebih besar kan, ke situlah dia bergerak. Baru yang ketiga, gunakan hukum 2 Newton. Catatannya pun masih sama. Kalau gaya-gaya yang dari poin 1 ini searah dengan arah gerak benda, maka dia positif. Tapi kalau gaya-gaya yang pada poin 1 ini berlawanan dengan arah gerak benda yang kita tetapkan nih, maka dia bertanda negatif. Dan kabar gembiranya, kabar bahagianya, karena kalau pada katrol kita tidak perlu menentukan gaya normal, jadi akan semakin sederhana dalam perhitungannya. Ini kalau bendanya dihubungkan dengan katrol ya. Nah, habis itu ini ada contoh soal, ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama, ini keduanya sama-sama digantung pada katrol. Terus yang kedua ini yang satu bidang datar, yang satu digantung pada katrol. Jadi ada 2 tipe contoh soalnya. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini ada 2 pembahasan kita ya, mengenai katrol dan bidang miring. Disimak ya video ustazah berikutnya. Ini dia ada sebuah benda yang terletak di atas bidang miring. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara menentukan besar gaya normalnya. Perhatikan baik-baik ya.
Langkah pertama, kita buat dulu semua gaya yang bekerja pada benda. Ingat lagi gaya yang 4 itu kan, ada gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesekan. Nah, kalau untuk bidang miring ini, untuk gaya gesekan dalam menghitung gaya normal ini nggak apa-apa, diabaikan aja. Mau dia kasar nggak apa-apa, diabaikan aja. Jadi kita nggak perlu menggambarkan gaya gesekannya. Jadi yang kita perlukan yang 3 tuh aja lagi, tali, berat, sama normal. Nah, karena dia nggak punya ada tali kan, berarti nggak ada gaya tegangan talinya, tinggal 2, berat sama normal. Ada beratnya, adalah gaya beratnya kan, dari tengah sini gambarinnya kan, karena dia punya massa. Nah, ini arahnya ini yang perlu betul. Ini berarti W. Nah, sementara gaya normal itu kan dia tegak lurus sama bidang sentuh kan. Ini baloknya, ini dia bidang yang di tempat dia bersentuhan, berarti harus tegak lurus. Ini bidang sentuhnya, berarti gaya normalnya gini kan. Nah, kita udah pernah belajar kemarin waktu di jenis-jenis gaya. Ini dia ke sini arahnya, ini untuk arah gaya normal. Nah, yang pertama kita sudah menentukan kan arahnya, baru yang kedua kita menggunakan rumusan sigma apa kalau pada bidang miring, sigma Fy sama dengan 0. Kita gunakan syarat ini. Nah, ini dia kan, sigma Fy sama dengan 0. Kalau pada koordinat kartesius kan kayak gini kan. Nah, di sini X, ini Y, kayak gitu kan, ini posisinya. Karena kalau pada bidang miring kita agak putar koordinatnya tuh, jadi kayak gini dia. Nah, ini X-nya, ini Y-nya, jadi agak berputar kayak gitu ya. Nah, coba lihat gaya N sama W yang sudah tepat berada di sumbu X atau Y yang mana? Yaitu gaya normal, ya kan? Ini dia sudah tepat berada di sumbu Y, berarti udah aman. Sementara si W itu miring, kayak gini dia kan timnya. Nah, ini si W itu kan, berarti dia belum tepat berada di X, belum tepat juga berada di Y, jadi harus kita uraikan. Nah, cara menguraikannya dari pangkalnya ini, nah kayak gini lah tibanya kan. Nah, ini kita belajar vektor kemarin, ini ini sebagai W sumbu Y ini kan. Kalau yang ini sebagai W sumbu X, jadi kita narik itu dari pangkalnya, paham? Jadi dari sini ke sini, ini adalah WY, ini WX. Nah, gini dia kan. Nah, paham cara menentukannya, yang mana WX, yang mana WY, dan dia akan berlaku selalu seperti ini. Yang di sebelah sini X, yang sini Y. Nah, terus ini kan sudutnya 37. Kalau ustazah perpanjang si W ini sampai kayak gini, nah perhatikan ini jadi segitiga kan, jadi segitiga. Nah, ini dia 37, ini 90 berarti kan, 90 berarti. Terus berarti di sini sisanya kan, ini 90, 37, ini sisanya 53 berarti kan. Nah, terus perhatikan segitiga yang kecil ini, kelihatan nih yang ini. Nah, ini kan segitiga siku-siku juga nih kan di sininya. Nah, kalau kita gunakan konsep sudut, di sini 37, di sini kan 53 tadi kan. Berarti di sini tolak belakang juga 53. Ini 90, berarti di sini 37-nya lagi kan. Nah, inilah yang perlunya. Berarti 37 yang di sini ini awalnya di sini, sekarang jadi di sini. Kelihatan nggak nih yang kecil sini? Nah, terus ini sama ini segitiga lagi kan, siku-siku. Nah, jadi ini 37. Berarti ini sisi apa nih? Sisi samping, ya kan? Samping di sini yang diketahui yang aslinya sisi miring. Samping sama miring apa? Cos kan? Berarti WY sama dengan W cos 37. Terus si WX itu kan yang ini, itu sama kan sama ini panjangnya. Nah, berarti kan ini sudutnya, maka ini tadi si WX nya sisi di depan, ini miring, depan sama miring apa? Sin, maka WX sama dengan W sin 37. Jadi kayak gitu dia. Nah, yang udah nggak ada pola pena merahnya nih ya. Jadi akan selalu seperti ini ya. Untuk WY dia selalu cos, untuk WX dia selalu sin. Jadi kalau anak-anak ustazah kurang paham bagaimana cara memindah-mindahkan sudutnya tadi, sekarang ini cukup dihafalkan aja, diingat ya. Kalau WY dia cos, kalau WX dia sin untuk bidang miring. Sekarang kita kembali ke sini lagi. Sigma Fy sama dengan 0. Ini kan cara menentukan gaya normalnya. Oke, sekarang coba perhatikan.
W yang ini nggak kita gunakan lagi, kita gunakan yang sudah diuraikan gitu ya. Sementara kan tujuan kita mau menghitung gaya normal. Gaya normal ini di sumbu apa? Di sumbu Y. Maka yang perlu kita perhatikan hanya gaya-gaya yang ada di sumbu Y aja. Kalau gitu gaya apa aja selain normal? Yaitu gaya W, Y. Cuman dua kan, ini kan di sumbu X, jadi kita nggak pakai. Jadi ini sama ini. Nah konsepnya kan kalau yang arahnya ke atas atau ke utara itu yang positif kan, berarti yang WY nya negatif. Sehingga dalam penulisannya menjadi N kurang W sama dengan 0 gitu kan. Kita maunya N, berarti pindah ruas N sama dengan W. N sama dengan W nya apa tadi? W cos ya kan, W cos 37. Jadi sudut ini nggak mesti 37 ya, tergantung di soal. Nah jabarkanlah si W itu menjadi M kali G, berarti cos 37. N sama dengan masanya 5, G nya kalau nggak dibilang atau pun dibilang 10 ya. Cos 37 berapa? 0,8. Nah kayak gini kan, coret-coret, maka N sama dengan 40 Newton. Itu cara menentukan gaya normal di bidang miring. Sigma Fy sama dengan 0, dan biasanya akan kayak gini terus, N kurang Wy. Bisa dipahami, Wy nya cos ya, Wx yang sin. Nanti Wx ini baru kita gunakan kalau kita mau menghitung percepatan. Contoh soal lagi ya, tadi kan kita udah belajar nih cara menentukan gaya normal. Sekarang contoh soalnya lagi. Sebuah balok masanya 5 kilo terletak pada bidang miring yang licin. Ya, nanti dia akan meluncur nih kan, menuju dasar bidang miring. Yang ditanyakan berapa percepatan baloknya ketika meluncur itu. Habis itu berapa sih jarak yang ditempuh balok selama 2 sekon setelah dia meluncur. Akan kita bahas ya contoh soalnya. Penyelesaiannya ini kan kita harus uraikan seluruh gaya. Tetapkan arah gerak benda dan gunakan hukum 2 Newton. Yuk kita bahas. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama uraikan gaya. Nanti ada gaya berat kan, W arahnya ke bawah. Ada gaya normal kan, gaya gesekan nggak ada karena dia licin. Gaya tegang galau juga nggak ada karena dia nggak ada tali, berarti sudah. Terus si W ini kan juga kita jabarin kan kayak gini, ini WY, ini WX. Paham cara nguraikannya? Nantinya yang kita gunakan WX sama WY. Kita nggak pakai ini lagi kayak tadi yang saya bilang ya pas dibahas contoh soal tentang gaya normal. Nah yang kedua tetapkan arah. Nah arah tuh berarti kira-kira gimana nih kalau kondisinya kayak gini? Berarti menuju dasar kan, kayak gini kan arahnya, berarti kan panah saja. Ini adalah arah gerak benda. Oke kan, dah selesai langkah yang kedua. Yang ketiga baru gunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah tadi kan saya bilang bahwa pada bidang miring ini kan ini yang sebagai sumbu X nya kan, nah ini sumbu Y nya kan gitu. Nah terus bendanya berarti bergerak di sumbu apa nih? Sumbu X kayak gini naik turun atau nyamping kayak gini? Gini kan, meluncur gini kan, berarti dia bergerak searah sumbu Y. Maka yang perlu kita tinjau untuk menentukan percepatan adalah sigma F X nya gitu. Itu dalam menentukan percepatan kan yang gaya-gaya berada di sumbu X kan, jadi kita perhatikan gaya yang ada di sumbu X aja. Gaya apa aja yang di sumbu X? N ini di mana? Sumbu Y kan, berarti dia nggak pakai. WY nggak pakai, yang ada cuman siapa kalau begitu? Si WX nih, arahnya ke sini, ke kiri ya, ke bawah gini ya, searah nggak sama ini? Searah kan, karena dia searah maka dia bertanda positif. Nah cuman WX kan yang ada, ya udah WX aja sama dengan M kali A. WX itu kan W sin 37 kan, karena sudutnya 37, M kali A ya kan. Jabarkan lagi, W nya M kali G kali sin 37 sama dengan M kali A. Ini boleh dicoret nih kan, maka tinggal A menjadi G sin 37. A sama dengan G nya 10, sin 37 0,6, maka A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Paham cara menentukan percepatannya? Jadi kalau bahas mengenai hukum Newton ini pasti A ini yang perlu. Itu lagi yang mesti dicari terlebih dahulu ya. Barulah yang lain yang bisa dihitung. Ke yang B kan jarak, tanyakan jarak yang ditempuh setelah 2 sekon. Nah karena dia ini ada A, berarti kan dia GLBB.
maka kita gunakan rumus GLBB dalam menentukan jarak. Berarti S kan yang ditanya, rumusnya V0 T tambah setengah AT kuadrat. S sama dengan V0 itu kan kecepatan awal, dia kan nggak bilang kan kecepatan awalnya gimana. Nah, maka dari itu kita asumsikan dia mula-mula dalam keadaan diam, T0 kali 2 gitu kan, tambah setengah, A nya tadi 6. Nah, T nya selama 2 sekon kan 2 kuadrat berarti 4 gitu kan, T0 kan, ini 2, maka jawabannya 12 apa satuan jarak? Meter gitu ya, kalau dipadukan sama GLBB. Bisa dipahami cara mengerjakannya. Contoh yang kedua sama kayak yang pertama tadi, kondisi bendanya kan, cuman sekarang bidang miringnya gimana nih? Kalau ada koefisien gesekan berarti dia bidang miringnya kasar. Nah, ini tolong dicoret aja ya, yang bisa dilihat licinnya. Berarti ini kasar sekarang. Yang ditanyakan berapakah percepatan balon. Nah, jadi langkah-langkah pengerjaannya sama, cuma dia kasar aja sekarang. Langkah pertama, uraikan gaya dulu kan. Ada gaya berat, di sini ada gaya normal, terus di sini WY ya kan. Ini apa lagi? WX. Nah, dia kasar. Berarti kan kalau dia kayak gini, arah gerak bendanya ke sini kan. Inilah arah gerak benda. Kalau dia kasar, berarti dia punya gaya gesekan kan. Gaya gesekan itu kan arahnya berlawanan sama arah gerak benda. Karena dia bergerak ke sini, berarti kesininya ya kan. Tapi kita buatnya di sini karena yang bergesekan itu kan antara benda sama lantai, ya kan. Maka ini adalah F gesekannya. Karena dia sudah bergerak, maka gesekan kinetis atau FK. Nah, pertanyaannya tentukan percepatan kayak gini juga kan. Berarti kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Ini kan. Oke, karena dia bergerak di sumbu X, berarti lihat gaya yang ada di sumbu X saja. N, WY itu kan di sumbu Y, berarti nggak pakai. Berarti tinggal WX yang arahnya gini sama FK yang arah ke sini. Berarti siapa yang positif yang searah sama ini? Berarti si WX kan. Maka rumusannya menjadi WX kurang FK. Gini kan, sama dengan M kali A. Paham? Terus si WX ini kan menjadi W apa? X tadi, aduh kok lupa saja. Sin 37 kurang muka kali N kan, rumus si FK nih sama dengan M kali A. W itu kan M kali G, masanya 5, tadi G nya 10, sin 37 0,6 dikurang gesekan kinetisnya 0,1, berarti 1/10. N nya belum ada. Kita hitung gaya normal kayak yang sebelumnya tadi kan. Kalau ngitung gaya normal apa tadi, sigma FY sama dengan 0 ya, always like this. Habis itu lihat yang disembunyi, berarti ada si N sama WY kan, yang arahnya ke utara yang positif, berarti N kurang WY sama dengan 0. N sama dengan WY. Nah, terus N sama dengan WY itu W apa, cos 37. N sama dengan W nya 5 kali 10 cos 37 0,8. Maka N sama dengan 40 Newton. Masukinlah si N ke sini kan, kali 40, M nya 5 kali A kan. Terus ini 30, ini 4 sama dengan 5A. 26 sama dengan 5A. A sama dengan 2645. A sama dengan apa nih? 5,2 meter per sekon kuadrat. Dibandingkan sama yang ini 6. Berarti mana yang lebih cepat? Mana yang lebih besar percepatannya? Yang ini kan, karena dia lebih besar berarti dia bergerak lebih cepat. Yang si kasar bergerak lebih lambat. Karena memang gitu kan kondisinya, jika ada gaya gesekan menghambat gerak benda. Ini ya. Terus kalau mau menghitung jarak juga sama kayak gini kan. Nih kalau pada katrol, ini deh gambarnya, massa A 6 kg, yang B 2 kg, diikat dengan tali melalui sebuah katrol. Yang ditanyakan berapakah tegangan tali dan percepatan sistem. Oke, perhatikan ya cara mengerjakannya kalau katrol. Ini dia kan gambarnya katrol, si A tadi massanya berapa 6 kilo, si B 2 kilo, dihubungkan dengan sebuah tali melalui sebuah katrol yang licin.
Nah, sekarang ditanyakan berapakah besar tegangan talinya sama berapa besar percepatan. Nah, kalau katrolnya Ustazah kembangkan apa nih? Kembangkan kiri kanan, tarik kiri kanan. Kebayang nggak jadi kayak gini deh nih kan? Kayak mana ya? Ini si katrol lah kan. Ustazah kembangin gini loh nak. Nah, Ustazah tarik gitu. Ini si A, ini si B. Kebayang nggak katrolnya jadi kayak gitu? Ya, dikembangin gitu kan? Nah, jadi kita buat aja seperti ini dia. Agar apa? Agar dia disumbu jadi lebih mudah lah kita nanti dalam mengerjakannya. Nah, baru kita uraikan gaya-gaya kan, langkahnya pun sama, uraikan gaya. Karena sekarang ada dua buah benda, maka dua buah benda pula yang harus kita uraikan gaya-gayanya kan. Kan kalau ini kita lihat gambarnya ini W kan, WA. Ini WB. Punya normal? Enggak, karena dia enggak bersentuhan. Punya gesekan? Enggak, karena katrolnya licin. Punya tegangan tali? Iya, karena dia dihubungkan dengan tali. Nah, buat ya, kan arah tegangan tali itu 2 kan? Kayak gini. Paham cara menentukan arah-arahnya nih? Terus gaya-gayanya pun kita pindahin juga. Kayak gini kan, misalnya si WA kan arahnya ke bawah. Setelah dikembangin gitu, berarti WA-nya kayak gini kan? Nah, ini WA gitu kan, berarti terus yang ini WB, berarti gini kan si WB nya. Nah, terus talinya juga kita pindahin, jadi di kedua bagian ini ada tegangan talinya nih. Nah, ini T kan, ini juga T. Paham cara memindahkan gaya-gayanya nih? Nah, setelah itu kan langkah yang kedua, kita tetapkan arah gerak benda. Cenderungnya kan kalau katrol ini tentu dia mengikuti arah gerak benda yang lebih besar kan, si 6 kilo berarti kan si B nya naik kayak gini kan, si B nya naik, terus si A nya turun gini kan. Nah, naik dia, si A nya yang turun, berarti kesini adalah arah gerak benda. Kalau gitu yang dimaksud kayak gini kan, mengikuti si A. Jadi ini adalah arah gerak benda. Nah, selesai kita menentukan langkah pertama dan kedua. Yang ketiga lagi kita gunakan hukum 2 Newton. Nah, sigma Fx sama dengan M kali A. Gitu kan? Jadi walaupun pertanyaan pertamanya itu tegangan tali, tapi yang lebih dahulu tuh kita harus menentukan A-nya. Percepatan. Itu yang harus kita tentukan. Kita buat rumusan sigma Fx-nya. Kan? Lihat gaya-gaya yang ada semuanya ternyata di sumbu X kan, berarti aman, artinya semua gaya kita masukkan ke sigma Fx ini, dan arah bendanya ke sini ya, ke kiri, berarti yang searah sama ini positif kan. Gimana WA? Searah kan? Positif ya, di WA. Terus T kan ada 2 arahnya, yang ini kan ke kanan nih, berarti berlawanan, negatif kan, T kurang T yang ini kiri positif, T tambah T yang ini ke kanan kurang T yang ini arahnya ke kiri, berarti tambah T. WB ke kanan berarti kurang kan, sama dengan, nah M nya pun M total, berarti MA tambah MB kali A. Gini rumusannya, paham? Nah, habis itu min T plus T kan habis, tinggallah WA kurang WB. WA itu kan M kali A kan, M kali G kan, M kali G, masanya 6, berarti G nya 10, dikurang WB tadi masanya 2, G nya 10, gini kan, berarti ini 6 tambah 2 kali A. Ya, ini nggak usah tuliskan MA kali G nya ya, udah langsung tahu ya. Berarti 60 kurang 20, 40, sama dengan 8 A sama dengan 40 per 8, 5 meter per sekon kuadrat gitu. Ini baru A nya, terus T nya lagi. Nah, T nya nih kan, lihat tegangan tali itu kan ada di kedua benda yang merasakan ya kan. Kayak si A nih tegangan tali arahnya ke kanan yang dekat sama dia kan, terus si B tegangan tali arahnya ke kiri yang dekat sama dia kan. Jadi tegangan tali itu bisa kita lihat dari kedua benda. Kita lihatlah benda yang A dulu ya.
Nah, benda yang A. Jadi sekarang fokus ke benda A saja. Nah, yang dekat sama si A itu gayanya yang mana? WA sama T yang arahnya ke kanan kan? Berarti kita buat sigma fx-nya. Jadi menentukan tegangan tali pun dari sigma F kayak gini. Nah, yang searah sama gerak benda siapa? Si WA apa T yang ke kanan nih? Si WA. Maka jadinya WA kurang T sama dengan MA kali A. Ya, jadi M-nya itu MA saja karena kita meninjau benda A. Kalau ini kan kita meninjau keseluruhannya. Nah, makanya M-nya pun MA tambah MB. Nah, sekarang kita sambung ke sini lagi. WA 60, kan 6 kali 10 kurang T, 6 kali A-nya tadi 5. 60 kurang T sama dengan 30. T sama dengan 30 Newton. Terus kita tinjau lagi benda B. Benda B. Sekarang perhatikan benda B aja. Sigma Fx sama dengan M kali A. Lihat nih, pada benda B yang dekat sama dia T yang arahnya ke kiri, ya kan? Sama WB arahnya ke kanan. Jadi T ini itu yang paling dekat sama dia aja, bukan kedua-duanya diambil ya. Jadi siapa yang positif nih? Kalau kesini arah gerak bendanya, berarti yang T positif, WB yang negatif. Berarti di sini T kurang WB sama dengan MB kali A. T kurang WB-nya 2 kali 10 kan? MB-nya 2, A-nya 5. Maka T kurang 20 sama dengan 10. T sama dengan 10 tambah 20. T sama dengan 30 Newton. Gimana hasilnya? Sama kan? Nah, kalau sama artinya apa yang kita hitung benar. Jadi T bisa dihitung dari salah satu benda aja. Kalau dari kedua benda itu membuktikan atau menguji hasil kebenaran kita dengan bukti bahwa T-nya nilainya sama. Contoh berikutnya masih tentang benda yang dihubungkan pakai katrol, cuman salah satunya ada yang berada di bidang datar. Ya kan, salah satunya digantung bebas melalui katrol. Massa benda pertama 4 kilo, massa benda kedua 6 kilo. Nah, ditanyakan jika papannya licin, papan yang licin itu yang ini maksudnya. Ya. Maka berapa besar percepatan gerak sistem dan berapa tegangan talinya. Nah, seperti biasa kita uraikan dulu gaya-gayanya. Dan dengan cara seperti di atas juga kita kembangkan. Kita buka kayak gitu ya. Nah, siapanya? Si M2-nya sehingga semua pada bidang X. Kita uraikan gaya-gayanya. Kan dia punya massa, pasti punya gaya berat kan? Arah ke bawah. Ini W1. Yang ini W2. Terus ada tegangan tali juga. Ini kan arahnya ada 2 kan, tegangan tali itu T. Ini juga T. Apalagi dibilangnya licin, berarti di sini nggak ada gaya gesekan. Gaya tegangan tali udah, gaya berat udah, oh gaya normal. Gaya normal lupa kita ya, nih di benda yang ini kan, ini N-nya. Nah, ini kan nggak punya gaya normal karena nggak ada menyentuh atau ya berada di permukaan tertentu, nggak ada dia kan. Udah selesai kita menguraikan gaya-gayanya. Habis itu sama kayak yang sebelumnya kita buka gitu, kita kembangkan dia bentuknya. Jadinya gimana ya? Ini untuk M1 ya. Terus ini si katrol kan. Nah, ini katrol. Ini si benda yang lepas atau M2. Kita jabarin, ya kita pindahin gaya-gayanya ya. Berarti ini jadinya nyamping kan, ada ditarik gitu ke samping. Ini W2. Terus ini T, udah kecil sekali ya gambar saya. Ini T. Nah, terus ini ada gaya normal kan? N1, terus ini gini kan? W1. Coba perhatikan bagaimana cara Ustazah memindahkan gaya-gayanya nih. Tetapkan arah gerak benda. Kalau ada katrol-katrol kayak gini biasanya akan turun gini dia kan? Ini adalah arah gerak benda. Berarti gini ya. Kalau kita pindahin gambarnya, kesinilah arah gerak benda, ya kan? Nah, baru gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, karena semua udah di X kan? Nah, perhatikan di sini sigma Fx, berarti gaya-gaya yang bekerja di sumbu X aja. Karena kan arah gerak bendanya di sumbu X tibanya nih kan? Maka ini sumbu X adalah W2 arahnya ke kanan nih kan? T yang arahnya satu kanan satu kiri, ini juga
ini N sama W masuk nggak di sigma Fx? Enggak kan, karena mereka berada di sigma Fy. Berarti kita nggak pedulikan mereka berdua, berarti tinggallah si W2 dan T. W2 sama ini sama nggak searah nggak? Iya, maka dia bertanda positif. Berarti T yang ini ke kiri negatif, T yang ini ke kanan positif. Berarti min T plus T, terus ini ke kiri lagi, min T plus T. M-nya juga M total, karena kita meninjau keseluruhan. 1, 2 ya, susah kasih kode. 1 tambah M2 kali A. Ya kan? Ini selesai. Tinggal W2. W2-nya tadi berapa tuh? 6. Jadi 6 kali 10 sama dengan M1-nya 4 tambah M2-nya 6 kali A. 60 sama dengan 10 A. A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatannya. Nah, ditanyakan juga tegangan talinya. Lihat nih, tegangan tali sama kan, ada di benda 2, juga ada pada benda pertama. Kita bisa tinjau masing-masing benda untuk membuktikan hasil hitungan kita nanti. Misalnya Ustazah mau coba di benda 1. Benda 1 yang ini kan. Lihat tegangan talinya di sumbu X nih kan, maka kita tinjau juga sigma Fx. M1 kali A jadinya kan. Cuman ada T yang arahnya ke kanan, yang nempel di benda 1 nih kan, maka dia bertanda positif karena searah sama arah gerak benda. Maka T1 sama dengan M1 kali A. Kok T1 nih? T aja ya. T sama dengan M1-nya tadi berapa? 4, A-nya 6. Maka T-nya 24 Newton. Terus kita tinjau lagi benda 2. Ini dia benda 2. T juga di sumbu X kan, tapi selain T juga ada W2 arah ke kanan. T ada 2 nih kan, maka sigma Fx sama dengan M2 kali A. W2 kurang T sama dengan M2 kali A. Terus W2 nya 6 kali 10 kurang T sama dengan 6 kali 6. 60 kurang T sama dengan 36. T 60 kurang 36 4. Jadi hasilnya sama. Maka yang kita kerjakan benar. Tapi cari yang lebih mudah yang mana? Dari benda 1 apa benda 2 kalau kasusnya kayak gini? Berarti mudahnya menghitung T dari benda 1. Ini tambahan contoh soal lagi ya. Kalau misalnya kasus seperti tadi, yang ini kan awalnya licin, contoh sebelumnya kan, sekarang kalau dia kasar, gimana cara pengerjaannya? Berapakah percepatan dan juga tegangan talinya? Perhatikan ya, caranya hampir sama, cuma penambahan dia kasar. Berarti di sini ada W2, ini T, ini juga T, ini ada gaya normal, di sini ada gaya berat. Nah, sekarang dia kasar, berarti ada gaya gesekan. Kan kalau kasus seperti ini kan arah gerak bendanya gini kan, nih menuju ke bawah gini kan. Inilah arah geraknya. Arah gerak. Berarti kalau gaya gesekannya berarti ke kanan, berlawanan sama arah gerak kan. Di sini kita buatkan. Sini adalah FK, ya kan? Habis itu kita buka lah gaya-gayanya. Jadi di sini ada M1, terus di sini si katrol, di sini ada M2, di sini W2, ya kan? Sini T, ini juga T, ini W1, ini N, ini si FK. Ini dia perbedaannya dari yang sebelumnya kan? Kesinilah arah gerak. Nah, kita gunakan sigma Fx sama dengan M kali A. Berarti yang di X aja kan, W2 positif kan, W2, ini T-nya min T plus T, ini min T plus T, nah tambah ini nih, dikurang FK, sama dengan M1 tambah M2 kali A, coret. Nah, tinggal W2 nya tadi berapa tadi? 6 kali 10 kurang FK. FK tuh nah, belum ada kan, kita hitung dulu. FK sama dengan mu K kali N, gitu kan?
Mu K-nya ini 0,1. Berarti ini 0,1 1/10 lah ya. N-nya belum ada, hitung dulu. Nah, ingat cara menghitung N adalah sigma V sama dengan 0. Lihat di sini kan N-nya. Cuman ada N sama W kan di sumbu Y, maka N kurang W1 sama dengan 0. N sama dengan W1. N sama dengan M kali G kan? M-nya 4 kali 10. N sama dengan 40. Maka di sini 40. Maka dapatnya 4. Maka di sini F kali kita tulis 4 sama dengan 6 tambah 4 kali A. Terus ini 60 kurang 4, 56 kan? 10 kali A. A sama dengan 5,6 meter per sekon kuadrat. Gitu cara hitung A-nya. T, nah kita bisa lihat dari kedua benda kan. Benda satu mana? Ini ya. T-nya berarti di sumbu X, perhatikan. M1 kali A kan. Ya, berarti T yang arahnya ke kanan kan dekat sama si M1, sesuai sama arah gerak maka dia positif. Tapi juga ada FK, ya kan? Yang arahnya ke kiri, maka dikurang FK sama dengan M1 kali A. T, FK-nya tadi 4 sama dengan M1-nya. M1 berapa tadi? M1 4 ya. 4 kali 5,6. T kurang 4 sama dengan 6 kali 4, 24. 24, 26 ya. 26,4. T sama dengan T 30,4 Newton. Terus bisa kita tinjau dari benda 2. Lihat nih benda 2 yang ini kan. Maka sigma Fx sama dengan M2 kali A. Maka W2 kurang T, kan? W2 kurang T sama dengan M2. W2 masanya 6, berarti M kali G kurang T sama dengan 6 kali 5,6. 60 kurang T sama dengan 6 kali 6, 36, 33. Ya, T sama dengan 60 kurang 33,6. Berapa tuh? 60 kurang 33,6, 26,4. Ya, Newton. 50, iya. Betul nggak? 50, 50, ya. Kok beda? Mana yang keliru nih? Ini FK 4, 5,6 kali 4, 6 kali 4, 24, 2. Oh, 22. Berarti ini tambah 4, 22 tambah 4 berapa? 26,4 Newton. Sama kan? Berarti kita kerjakan benar. Bisa dikerjakan, dipahami cara menyelesaikannya.